Halo Hustler People, gimana kabarnya? Ketemu lagi bareng aku Awanda. Aku mau absen nih, kira-kira siapa aja dari kalian di sini yang punya toko online? Tinggalin jejak nama online shop kalian di kolom komen yuk. Nanti siapa tahu ada yang bisa nyantol satu atau dua ya kan? Ngomongin toko online, kalian tahu fakta ini gak sih? 90% toko online gagal hanya dalam waktu 120 hari sejak tokonya dibangun. Bukannya nakut-nakutin ataupun fear-mongering ya, tapi di sini aku pengen kalian semuanya yang baru mau merintis usaha toko online ataupun lagi giat-giatnya jualan online buat sedia payung sebelum hujan. Makanya di video kali ini kita akan jabarin apa aja masalah yang sering menghantui bisnis online dan juga solusinya. Tapi sebelumnya, like dan juga subscribe dulu channel ini, follow juga semua sosial media Niaga Hoster biar kamu gak ketinggalan info menarik lainnya. Sekarang, yuk kita tonton videonya. Sebelum mulai bahas penyebabnya, aku mau share beberapa contoh bisnis online yang akhirnya tumbang walaupun pas pertama muncul itu tampak gemilang. Bahkan gak cuman brand kecil aja loh, tapi brand yang udah punya nama besar juga bisa tumbang. Nah, seenggaknya contoh ini tuh bisa jadi pelajaran ya guys buat kamu yang mau mulai bisnis online. Yang pertama ada mataharimall.com. Kalau kamu sering jalan ke mall dan juga lewat lantai lower ground ataupun ground, pasti kamu sering melihat tulisan Matahari ya kan? Setelah puluhan tahun jual produk secara offline, akhirnya Matahari mengeluarkan toko online di tahun 2015 dengan nama mataharimall.com. Awalnya, masa depan mataharimall.com ini menjanjikan banget. Dalam waktu 6 bulan aja, mereka mampu melayani 200.000 pelanggan per hari. Tapi sayang banget, endingnya ternyata tidak sesuai dengan harapan. Karena di tahun 2018, toko online ini resmi ditutup dan juga merger dengan matahari.com. Pendiri grup Lipo, Mohtaryadi, mengungkap bahwa mataharimall.com ini gagal memposisikan bisnis apakah ingin sebagai online retail ataupun online marketplace. Mataharimall.com dinilai terlalu fokus mengembangkan produk ketimbang fokus di segmentasi pasar. Padahal pasar ini adalah hal yang paling penting yang harus dikembangkan. Terus ada juga Kelapa, platform online marketplace khusus kerajinan tangan Indonesia yang berdiri tahun 2015. Awalnya banyak banget yang kagum sama platform ini karena turut membantu dan juga mengempower pengrajin lokal untuk memperluas pasar. Bahkan platform ini berhasil dapat pendanaan syariah loh dari investor India. Hey, that's pretty good. Gak cuma itu, Kelapa juga dianugerahi aplikasi Hidden Gem sama Google Play. Wah, mantep banget gak tuh? Tapi akhirnya di tahun 2019 Kelapa berhenti beroperasi. Ada banyak spekulasi mengenai tutupnya Kelapa, tapi alasan yang paling populer sih karena mereka nggak mampu bersaing dengan marketplace raksasa seperti Tokopedia dan juga Bukalapak. Kelapa cuma fokus jual produk kerajinan, sementara produk kerajinan juga dijual nih di marketplace yang lebih besar. Kalah dong ya dari segi harga dan juga variasi produk. Makanya kita harus sering-sering ikutin perkembangan pasar biar tahu apa sih sebenarnya keinginan pembeli ataupun target market kita. Nah, dari dua contoh tadi ternyata kompleks juga ya masalah yang dihadapi setiap bisnis. Itu baru sebagian, masih banyak lagi masalah yang harus kamu antisipasi. Yang pertama, nggak punya tujuan yang jelas. Kamu mungkin udah punya tujuan untuk beralih ke online, misalnya jangkau pasar yang lebih luas ataupun ningkatin kredibilitas. Tapi apakah tujuan itu udah kamu bikin sedetail mungkin? Karena kalau misalnya emang nggak ada bisnis plan yang terstruktur, bakalan mempengaruhi bisnis kamu dalam jangka panjang. Supaya bisnis kamu aman sentosa sampai jangka waktu yang lama, pertama coba pikirin lagi tujuan utama go online secara detail. Apakah kamu mau bikin platform e-commerce di industri tertentu atau cuman mau bikin komunitas customer? Hal ini perlu dipertimbangkan baik-baik ya, karena ini akan menentukan posisi kamu di industri tersebut. Kedua, pertimbangkan sumber daya yang dimiliki, kira-kira mendukung nggak untuk proses go online secara maksimal. Yang ketiga, model bisnisnya gimana? Apakah B2B, B2C, ataupun jenis model bisnis lainnya? Pastikan kamu udah coba jawab pertanyaan-pertanyaan barusan ya sebelum kamu mutusin buat onlinein bisnis kamu.
Next, belum siap go online. Go online mah gampang, tinggal bikin web, sosmed, terus posting-posting produk deh. Gak gitu juga sih konsepnya. Emang sih go online itu kelihatannya mudah, tapi kalau nggak dibarengin sama skill yang mumpuni, ujung-ujungnya juga bisa zonk. Ibaratnya kayak kamu tuh beli mobil, terus nggak belajar nyetir dulu dan nggak ngerti apa-apa tentang spare part. Bahkan Risa juga bilang kalau 44% pebisnis yang beralih ke online mengaku kurangnya skill dan juga ilmu digital bisa menghambat kesuksesan bisnis mereka. Makanya penting banget buat belajar ilmu digital marketing kayak SEO, SEM, social media marketing, dan juga email marketing kalau kamu mau mulai go online. Enaknya nih ya, sekarang itu udah banyak platform buat belajar digital marketing dari yang gratis sampai berbayar kayak blog, YouTube, dan juga kelas online. Kalau kamu mau coba kelas gratis, kamu bisa cek Niaga Hoster Course buat nyari kelas dan juga materi digital marketing. Langsung aja ya nanti mampir ke webnya, linknya juga udah aku taruh di deskripsi. Selain hal-hal tadi, bisnis juga bisa gagal karena nggak memahami konsumen kayak kasus kelapa sebelumnya. Kalau kita kurang perhatiin dan memahami mau konsumen, mereka bakalan lari ke kompetitor yang mereka rasa bisa kasih apa yang mereka cari. Jadi, jangan cuma fokus di pengembangan produknya aja ya, tanpa tahu kebutuhan konsumen. Kamu bisa bikin buyer persona atau coba bikin mind map profile konsumen biar tahu apa-apa aja minat dan juga behavior mereka ketika belanja. Nah, lengkapnya ada di artikel ya. Kalau udah paham konsumen, kamu juga perlu tahu tren di pasaran. Salah satu caranya, kamu bisa pakai tools Google Trends. Tinggal klik topik yang pengen kamu cari, misalnya sepatu olahraga, terus enter deh. Kamu juga bisa tuh cek tren tersebut dengan filter daerah yang spesifik di periode waktu tertentu sesuai yang kamu butuhin, misalnya 90 hari terakhir. Nantinya kamu bakalan dapet data grafik minat konsumen terhadap barang itu sesuai dengan filter yang kamu pasang. Cara ini berhasil dieksekusi sama Shopee loh, karena platform mereka yang banyak diminati kaum hawa kayak aku gini, mereka jadi lebih fokus nawarin produk kecantikan dan fashion. Hasilnya, 77% perempuan lebih tertarik belanja di Shopee. Sampai-sampai biar penggunanya nggak bosen, mereka bikin fitur Shopee Games. Ada yang pernah mainin? Nah, fitur ini jadi senjata biar pengguna engage dengan aplikasi itu. Tujuan go online udah jelas, belajar marketing juga udah, tapi target keuntungan pemasaran belum kecapai. Aduh, masalah apa lagi nih? Ternyata kampanye pemasaran online kamu belum dieksekusi dengan baik. Maka dari itu, kamu perlu banget punya perencanaan pemasaran yang detail. Pertama, kamu tentuin dulu tujuan pemasarannya. Misalnya buat brand awareness atau yang biasanya disebut dengan tahap pengenalan produk dan brand, atau emang mau fokus ningkatin penjualan. Terus manfaatkan sales funnel buat tahu konsumen sedang berada di fase mana. Apakah konsumen belum mengenal produk ataupun sudah ingin membeli produk. Nah, dari sini kamu bisa bikin strategi yang tepat buat setiap fase. Nah, penjelasan lebih detail tentang sales funnel ini udah aku tulis di artikel yang ada di deskripsi ya. Penting juga buat pilih saluran pemasaran yang tepat sesuai dengan tujuan pemasaran, misalnya lewat media sosial. Kalau kamu mau lebih terhubung dengan konsumen, kamu bisa pakai email marketing ataupun platform messenger kayak WhatsApp for Business untuk berinteraksi secara langsung. Ya terakhir, jangan lupa untuk atur periode pemasarannya. Kalau perlu, catat kapan-kapan aja campaignmu jalan, biar kamu bisa tahu nih kapan performa naik dan juga progresnya bisa lebih terukur. Sampai di sini aman? Kalau misalnya kamu masih ada yang belum jelas dari penjelasan yang sebelumnya, langsung aja ya drop di kolom komen, karena tim kita gacor kok, tenang aja. Nah, kalau masalah ini sering nih dialamin banyak pebisnis, yaitu kehabisan dana. Biasanya mereka udah pasang budget gede di awal buat pemasaran online. Padahal, kampanye yang efektif itu diambil dari proses trial and error dulu dan butuh waktu buat ningkatin efektivitasnya. Jadi, semisal kamu punya dana 5 juta nih buat iklan Google Ads. Sebelum merilis iklan, kamu harus eksperimen dulu sama target dan juga matriks lainnya. Pastiin targetingnya tepat biar keuntungannya juga maksimal. Selain usaha yang berbayar tadi, kamu juga bisa pakai metode gratis kayak SEO dan social media marketing kok. Kalau kamu mau belajar SEO, aku ada artikelnya sama e-booknya, nanti kamu bisa langsung aja baca artikelnya di deskripsi ya. Kita lanjut ya, ternyata bisnis itu juga bisa gagal karena value proposition yang kurang menarik. Value proposition adalah nilai atau manfaat yang kamu tawarkan ke konsumen. Misalnya, bikin agen travel yang harganya terjangkau atau kafe dengan cita rasa terbaik dengan pemandangan yang menarik.
Flashback lagi ke Kelapa yang sebenarnya udah punya value yang cukup kuat, sayangnya seiring berjalannya waktu daya tariknya kalah sama kompetitor. Makanya kamu perlu menyesuaikan lagi dengan minat konsumennya. Nah, kamu bisa coba tuh rancang pakai teknik value proposition canvas. Teknik ini akan membantu kamu untuk mengidentifikasi solusi terbaik dari setiap permasalahan konsumen dengan tetap mempertahankan value bisnis kamu. Buat lebih lengkapnya, kamu bisa baca langsung artikelnya di deskripsi ya. Yang terakhir, bisnis bisa gagal karena nggak mampu bersaing. Di luar sana udah banyak bisnis level dewa alias udah gede dan besar sampai bercabang. Makanya penting buat kamu ngeidentifikasi kompetitor dulu buat bisa bersaing sama mereka. Coba bikin list perkiraan kompetitor bisnis kamu, terus analisis mereka satu-satu pakai teknik SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Misalnya nih, kamu punya bisnis fashion wanita. Dengan teknik SWOT, kamu bisa identifikasi apa aja keunggulan dan kelemahan bisnis kamu dari kompetitor. Misal, perbedaan bahan kain yang kamu pakai itu lebih baik daripada kompetitor, tapi harga barang kamu lebih mahal, dan sebagainya. Dari situ, kamu bisa lihat peluang apa aja yang bisa kamu jalanin karena kamu udah tahu seperti apa kualitas kompetitor. Dan yang paling penting dengan teknik ini, kamu juga jadi bisa tahu apa aja yang bisa jadi ancaman bisnis kamu. Misalnya, sumber bahan yang kamu pakai itu susah dicari dan punya kompetitor lebih gampang. Jadi, kamu bisa bikin strategi untuk memanfaatkan keunggulan dan peluang serta antisipasi kelemahan kamu. Jadi, bisnismu bisa bertahan dan berkembang lebih baik. Itu tadi 7 alasan kenapa bisnis online bisa gagal. Selain nyiapin seluruh solusi yang udah aku sebutin tadi, kamu juga perlu mastiin platform online yang kamu pakai itu udah siap. Kalau kamu butuh website, pastiin website yang kamu pakai itu stabil, cepat, dan aman buat bisnis kamu. Udah tahu kan caranya di mana? Niaga Hoster dong pastinya. Berani jamin website kamu tuh loadingnya ngebut karena sistemnya udah didukung sama Lightspeed Web Server. Dan yang paling penting, website dijamin aman karena hosting Niaga Hoster udah dilengkapi fitur keamanan kayak Immuify 360, anti DDoS, dan juga auto backup. Kalau kamu masih bingung cara bikin website karena kamu nggak paham teknis ataupun mager, Niaga Hoster udah nyediain jasa pembuatan website yang siap pakai. Kamu tinggal pilih template yang sesuai sama bisnis kamu, terus tunggu deh website selesai dibangun. Gampang kan? Langsung aja ya cek lewat link yang ada di deskripsi. Segitu dulu pembahasan dari aku di video kali ini. Ketemu lagi besok ya di topik berikutnya. Biar nggak ketinggalan, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini ya, biar kamu tetap update video terbaru. Follow juga akun sosmed Niaga Hoster karena banyak info menarik juga di sana. Oke, see you next ya. Bye-bye.